Perkenalkan, nama saya Arjun Ananda Pulun, NIM 2902050003 dari Prodi Akuntansi, mata kuliah Intermediate. Saya akan mempresentasikan tentang dividen. Pengertian dividen. Dividen merupakan hak pemegang saham yang biasa atau common stock untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam dividen, semua pemegang saham biasanya mendapat haknya yang sama. Pembagian dividen untuk saham dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar dividen itu saham preferen. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham yang memiliki dividen akan diterima oleh pemegang saham hanya apabila ada usaha akan menghasilkan cukup uang untuk membagi dividen tersebut dan apabila dewan redaksi menganggap layak bagi perusahaan untuk mengumpulkan dividen. Jenis-jenis dividen. Terdapat beberapa jenis dividen yang dapat dibayarkan kepada para pemegang saham, tergantung pada posisi dan kemampuan perusahaan bersangkutan. Berikut ini adalah jenis-jenis dividen menurut Brigham. Yang pertama, cash dividend atau dividen tunai. Distribusi laba dalam bentuk uang tunai atau kas oleh suatu perusahaan kepada pemegang saham disebut sebagai dividen tunai atau cash dividend. Walaupun dividen dapat dibayar dalam bentuk aktiva lainnya, namun jenis dividen kas inilah yang paling menyebabkan berkurangnya saldo laba dan kas. Suatu kewajiban untuk membayar dividen tunai atau cash dividend payable sudah terhutang sejak tanggal pengumuman dan akan dibatalkan pada tanggal pembayarannya. Perusahaan dapat membayar dividen tunai bila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, saldo laba mencukupi. Yang kedua, tersedia uang kas yang mencukupi. Dan yang ketiga, tindakan formal dari Dewan Komisaris. B. Yang kedua, stok dividen atau dividen saham. Bila distribusi dividen dalam bentuk saham perusahaan sendiri disebut dengan dividen saham atau stok dividen. Umumnya distribusi ini berbentuk saham, biasanya common stock, dan diterbitkan untuk pemegang saham biasa. Dividen saham berbeda dengan dividen tunai atau dividen kekayaan karena pembayarannya tidak menggunakan kas atau aktiva lainnya. Dengan demikian, adanya distribusi dividen saham akan menambah jumlah saham yang beredar. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus membayar dividen menggunakan saham perusahaan. Antara lain, perusahaan sedang menghadapi kesulitan modal kerja, adanya pembatasan dari kreditor, dan lainnya. Ketiga, scrip dividen. Apabila perusahaan mengumumkan dividen dengan menerbitkan surat hutang, biasanya wesel, dan pelunasan dilakukan di kemudian hari, maka dividen semacam ini disebut dengan scrip dividen. Perseroan akan membayar sejumlah tertentu dan pada waktu tertentu sesuai dengan tertentunya dalam scrip tersebut. Pembayaran dalam bentuk ini akan menyebabkan perseroan mempunyai hutang jangka pendek kepada pemegang scrip. Ketiga, property dividend. Distribusi kepada pemegang saham dalam bentuk aktiva lain selain kas disebut dengan istilah dividen kekayaan atau property dividend. Sering pula disebut dengan dividen in kind. Distribusi ini biasanya menggunakan sekuritas perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan telah memindahkan sebagian atau bahkan seluruh atas hak kepemilikan perusahaan lain kepada pemegang sahamnya. Liquidity dividend. Dividen likuidasi merupakan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang sebagian merupakan pengulangan atas investasi atau return of investment. Sedangkan pada dividen tunai atau cash dividend merupakan pengembalian atas investasi
atau return on investment. Cara menghitung dividen. Dalam menghitung dividen, terdapat beberapa data yang perlu dipahami. Data tersebut yakni laba bersih perusahaan atau laba bersih per saham, dividen payout ratio atau DPR, dan jumlah saham beredar atau outstanding share. Laba bersih per saham atau yang sering disebut dengan earning per share atau singkatan EPS adalah pembagian antara laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan di periode tertentu dengan jumlah saham yang beredar atau outstanding share. Dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen adalah rasio yang menunjukkan persentase setiap keuntungan yang diperoleh dan distribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Outstanding share adalah jumlah total lembar saham sebuah perusahaan atau emiten yang dimiliki oleh para investor. Investor ini mencakup investor institusi dan perorangan, termasuk saham yang dimiliki oleh trader jangka pendek. Contoh, PT ABC mencetak laba bersih sebesar 1 miliar dan kebijakan dividen payout ratio atau DPR atau rasio pembagian saham adalah 40% dari laba bersih tersebut. Maka cara hitungnya adalah dividen sama dengan laba bersih dikali dividen payout ratio. Jadi 1 miliar dikali 40% sama dengan 400 juta. Sementara itu, saham perusahaan yang beredar adalah 5.000 lembar saham. Jadi, besaran dividen per lembar saham yang akan dijadikan investor adalah dividen atau jumlah saham beredar, yaitu 400 juta dibagi 5 juta sama dengan 80 per saham.